Selamat, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rasyadian Putra Jamil dengan NRP 50172510034 dari kelas Geofisika Komputasi Geofisika B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba pemrograman eh, Python dan MATLAB. Yaitu Python kita akan mencoba memprogram menghitung akar persamaan kuadrat yang eh, mengidentifikasi apakah itu memiliki akar real kembar atau real berbeda atau akar kompleks. Kita akan membuat pemrograman itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat pemrograman juga konversi suhu yang kedua dengan menyatukan seluruh konversi. Jadi kita tinggal masukin-masukin aja. Dan itu juga berlaku di MATLAB juga. Oke, untuk pertama-tama kita akan memprogram dulu akar persamaan kuadratnya. Di sini kita pakai VS Code dan Python. Jadi kita bisa di sini tuliskan aja untuk awal-awal kita yang pertama kita lakukan adalah print dulu. Print kita tulis aja eh, hmm, program menghitung akar persamaan kuadrat kuadrat. Nah, gini aja. Ini udah bisa. eh, kita kasih hmm, ini aja nggak apa-apa sih. Ya. Eh, for your information aja. Nanti kita pakai rumus yang eh, persamaan kuadrat kan bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol. Nanti kita akan mencari diskriminannya. Gitu ya. Jadi kita eh, masukkan input-inputnya dulu. Kita ini A sama dengan kita pakai in aja karena kita pakai angka yang nggak ada komanya. Kalau kita mau pakai yang ada koma, kita bisa pakai yang float. Tapi kita karena nggak pakai yang koma, kita masukin aja input, eh, masukkan nilai A ini. Hmm, Nah, gini aja. Lalu di bawahnya kita sebenarnya sama aja ya, kita bisa copy aja di sini. Tapi ini kita ganti B, lalu di sini kita masukkan nilai B. Nah, gini. Terus kita bawahnya juga, karena ini AX kuadrat plus BX plus C, pasti ada nilai C. Nah, bentar. Jadi kita akan masukkan nilai C-nya lagi di sini. Eh, C, nilai C. Oke. Lalu kita di sini bisa kasih note dulu. Ini akan menghitung diskriminan. Nah, kita tahu bahwa diskriminan kan rumusnya adalah D sama dengan B min. Benar-benar. Diskriminan itu akar. Hmm, kalau akar itu pakai apa ya? Bentar. Karena saya nggak tahu. eh
akar B. Oke, jadi kan rumus diskriminan itu adalah eh, B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Nah, ya. Nah, kita udah masukin rumusnya nih, jadi kita enter enter aja. Lalu kita tuliskan print print di sini diskriminan untuk mengeluarkan nilai diskriminannya agar kita tahu berapa diskriminannya. Terus kita kasih di sini ada yang dikeluarkan adalah input Y. Kita taruh di sini, kita taruh di sini, di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kita pakai if else atau logic. Jadi di sini kita tuliskan if D eh, lebih lebih sama dengan aja sama dengan nol, D sama dengan nol. Di sini kita kasih koma gini. Hmm, kita tuliskan di sini print eh, akar eh, persamaan kuadrat memiliki memiliki dua akar real kembar. Nah, kayak gini aja. Kita enter lagi. Terus di sini kita bisa tuliskan agar kita bisa mengetahui nilai X1, X2-nya. Karena ini akarnya kembar, berarti kita tulis X1, bah, itu sama dengan 2 kan. Di sini kita kasih koma, kita input 2 kali gini, yaitu nilai dari nilai ABC itu kan min B, min nilai B min diskriminan kan. Jadi kan jadi gini, rumus dari ABC kan min B akar 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 B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, karena kita diskriminannya udah tahu yang di atas itu, jadi kita tuliskan aja eh, plus plus D plus D. Kalau di Python akar itu kali 2 kali, terus kita kasih 0,5 0,5, lalu kita tutup kurung di sini, terus kita tuliskan 2 a ini aja. Nah, kayak gini aja untuk yang eh, if D sama dengan nol. Kali. Nah, terus di sini kita kasih if yang kedua, if else. Kalau di Python itu elif ya, elif D
Wait, ini. Nah, nah, oke. D lebih lebih kecil apa lebih besar ya? Gini aja, lebih besar. Besar 0, kita kasih titik 2, enter. Kita sama seperti ini, kita copy aja di sini. Tapi di sini akaril eh, berbeda. Nah, oke, gini aja. Terus kita enter lagi. Di sini kita print yang ini aja. Kalau eh, kalau di Python, kalau di real berbeda, itu kan otomatis dua akar X1, X2-nya kan berbeda. Jadi kita akan tuliskan dua kali, satunya X1, satunya X2. Nah, gini. Nah, lalu di sini kan plus, satunya kita ganti minus. Karena kan plus minus ya. Kalau dia di apa sih? Di rumus umumnya plus minus ya. Nah, lalu kita enter lagi. Kita buat notes elif elif d jika D lebih kecil dari 0 itu kita pakai else dd2. eh kita samain aja di sini print print kita kompleks. Nah, lalu kalau untuk bilangan kompleks kan bisa bilangan imajiner ya. Jadi kita kasih aja B sama dengan min B per 2A, 2, 2 kali A. Lalu untuk bilangan imajinernya, tuliskan aja IMJ sama dengan ABS buat agar bisa diakar. Nah, D, terus kita akar, akar D itu kan 0,5, 0,5 per 2 kali A. Nah, kita cek lagi untuk yang ini di oke, oke. Oke, mungkin ini bisa kita kasih kurung gini sama yang ini juga. Nah, ini. Lalu selanjutnya kita akan keluarkan printnya. Print buka kurung PT2 X1 itu sama dengan kita pakai persen. Persen poin kita ambil aja 3 angka belakang koma. Jadi 3F. Karena rumusnya plus minus, kita di sini plus dulu. Eh, Plus di sini kita kasih persen lagi. Kita 4 angka belakang koma. F. Lalu kita kasih di sini I untuk bilangan imajiner. Lalu di sini kita kasih dan lagi kita kasih note bahwa re dulu, eh, real dulu baru imajiner. Nah, ini sudah ya. Berarti kita bisa copy aja di sini. Ctrl F,
kita samain tapi kita ubah di sini minus. Nah, gini. Nah, ini udah bisa ya kita coba dulu di sini. Shift enter. Nah, di sini ada error di D, line 11. Line 11. Di sini. Oh, ini nggak boleh diginiin. Kalau kita pakai gini, eh ini. Oke, kita shift enter lagi. Masih loading ya. 6 second, 8 second. Damn. Masukkan nilai A. Coba kita tuliskan 2. Bentar. Masukkan nilai B, kita kasih 4. C-nya kita kasih 4 lagi. Nah, keluar ya di situ. Jadi diskriminannya adalah min 16. Ini memiliki real akar kompleks. X1 itu 1 plus 1i dan 1 plus 1. Nih. eh Terus kita coba isi lagi. Di ini kita enter. Kita coba masukkan X A-nya 1, anunya 4. Bentar. 2, 2, 2. Ya, berarti 4 lagi. Bentar. Nah, sebenarnya itu 0 ya. Berarti memiliki 2 akar real, yaitu ini min 2. Nah, jadi gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan coba, kita taruh di sini new file dulu. Kita kasih judul konversi suhu logic dot. Nah, ini terus, di sini eh, eh, kita di sini rename, kita tambah IP I dan B. Oke, kita select kernel, kita pakai Python. Loading di sini. Oke, let's go. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang konversi suhu Python. Ini yang pertama-tama kita lakukan, kita kasih note aja. Konversi suhu. Nah, lalu kita di sini bisa kasih eh, input. Bentar, bentar. Mungkin kita bisa contoh yang seperti di sini. Kita akan print dulu. Print eh, ma- masukkan nilai nilai masukkan eh, sub- terus aja pilih suhu yang ingin di eh, konversi nih. Hmm. Nah, terus kita tuliskan aja di sini. Bentar. Hmm, hmm. Lalu kita di sini mungkin bisa di
Sebentar, kita cek cek dulu. Saya takutnya salah. Yang benar gimana? Hmm, oh, oke. Mungkin kita bisa gini aja. Kita tuliskan print lagi. Print lagi. Kita tulis di sini satu eh, satu konversi dari Celsius. Kita copy aja di sini. Kita Ctrl V. Di sini kita ganti 2. Di sini kita ganti Kelvin. Lalu di sini kita Ctrl V lagi. Di sini kita ganti Fahrenheit. eh, Derajat Fahrenheit. 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 Salah, salah. Derajat. Oke. Kita di sini Ctrl V lagi. Kita ganti di sini 4. Ini belum kita ganti. Ini 3. Kita ganti derajat reamur. Reamur. Nah, di sini kita udah masukkan eh print-printnya. Lalu kita kasih inputnya. Inputnya itu kita ibaratkan adalah apa ya? I dah. I. I sama dengan kita tulis input. Lalu kita cari di sini. Oh, pakai apa ya, Badi? Apakah pakai integral apa gimana? Hmm, bentar. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Ini kita bisa input aja di sini. eh Kita tuliskan aja hmm, masukkan masukkan pilihan. Nah, ini. Oke, masuk masukkan pilihan. Nah, lalu kita sekarang ambil di if aja. If P sama dengan 1, itu ya bakal kita kasih print dulu. eh Print. Oh, kita kasih kode dulu. Apa ya tadi? TC. TC ya. TC sama dengan print. Kan print ya? Kan input maksudnya. Ah, input PT2 ini masukkan suhu dalam derajat Celcius. Begini. Oke. Derajat suhu dalam derajat Celcius.
Lalu di sini kita bisa masukkan rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya adalah kita lihat di sini. Dari hmm, hmm. Kita mungkin di sini bisa pakai float aja ya, biar adanya kalau mau pakai derajat-derajatnya koma-komaan, kita bisa pakai ini. Nah, float, terus yang diubah pertama kan adalah Kelvin ya. Kelvin itu berarti sama dengan, hmm, bentar, kamu nih. Kelvin itu berarti sama dengan DC, DC plus 273,15. Nah, gini kita copy aja. Sekarang berarti kita F Fahrenheit, berarti TC dikali 9/5 ditambah 32. Ini kita perlu ini. Lalu untuk PR itu sama dengan, ini kita kasih dulu, DC dikali 4/5. Ini lalu kita tuliskan kalau di yes, yes, no. Kalau di Python kita tuliskan outputnya yaitu print uh, print uh, suhu dalam Fahrenheit, derajat Fahrenheit sama dengan, kita kasih koma di sini, kita pakai persen biar bisa beberapa angka di belakang koma. Kita ambil aja 3F, jadi 3 angka di belakang koma. Lalu, oh ini jangan di sini, yang bisa di sini. Lalu kita di persen lagi, kita panggil TK, TK. Oke, nah kita udah di sini, kita di sini copy aja, enter. Suhu dalam ini kita ganti Kelvin, dan di sini, hey, balik coy, ini Kelvin, Kelvin, ini derajat Fahrenheit, derajat Fahrenheit, eh, Nah, ini derajat Fahrenheit. Di sini yang kita panggil adalah TF. Kita enter lagi, kita Ctrl V. Di sini kita ganti area derajat reamur. Lalu yang kita panggil adalah TR. Nah, dan di sini lalu kita lanjut di if yang kedua, yaitu kalau pakai anu kan elif, elif P sama dengan
2. Kita ini jarak aja. Sebenarnya ini sama aja. Kita bisa copy aja F. Kita di sini karena nomor 2 itu pilihannya adalah Kelvin. Ini kita ganti dalam Kelvin sama dengan. Kita lupa pakai sama dengan juga. Oke. Lalu kita ubah rumusnya di sini. Kalau dari eh, Kelvin, from Kelvin. Nah, ini di sini inputnya adalah TK. Ini kita ganti TC. Berarti di sini TK semua. Kalau dari eh, Kelvin, TC-nya adalah di sini admin. Betul kan? Betul. Terus untuk Fahrenheit-nya itu karena nggak ada rumus langsung bisa ke Kelvin ke Fahrenheit, kita tuh jadikan dua, jadi TF1 itu sama dengan TK. TK di kita jadikan dulu, eh, jadi kita jadikan Kelvin ke Celsius dulu. Ini baru baru dari Celsius kita jadikan Fahrenheit. Rumusnya Fahrenheit kan ini. Nah, ini. Nah, kalau dari Reaumur itu rumusnya adalah kita buka kurung TK min 23,15. Lalu di sini dikali 4/5. Oke. Lalu di sini kita ganti Celsius. Celsius kita kasih Nah, lalu yang kita panggil di sini adalah T, di sini TF, di sini TR. Nah, itu kita cek dulu rumusnya apakah benar. Ini Reaumur, Fahrenheit, Reaumur, Celsius. Benar ya? Oh, ini kita kasih titik dua dulu. Kita kasih titik dua juga. Tuh, kita kasih elif lagi. T sama dengan 3. Kita iniin. Kita salin aja di sini. Ctrl C. Enter, Ctrl V. Woi. Woi. Ini kita ganti di sini adalah derajat derajat Fahrenheit ya. Fahrenheit ini, dan di sini kalau dari Fahrenheit kan nggak bisa langsung ke Kelvin tuh. Jadi kita ganti di sini TK 1 sama di sini TK. Nah, kan kalau dari Celsius itu rumusnya adalah ini kita ganti dulu di sini TF. F di sini TF juga, rumusnya adalah buka kurung TF min min 32 kurung dikali 5/9. Gini, ini rumusnya.
untuk dari Fahrenheit ke Celsius. Ya, lalu di sini karena nggak bisa dari Fahrenheit ke Kelvin, di sini kita ubah dulu Fahrenheit ke Celsius. Di sini sama kayak yang atas. Lalu kita baru ubah dari Celsius ke Kelvin. Dan rumusnya adalah dari Celsius ke Kelvin ini. Plus 273,15. Nih, oke. Lalu kalau untuk dari Reaumur, itu tinggal TF min 32 dikali 4/9 nih. Nah, terus di sini kita ganti Fahrenheitnya jadi Kelvin. Nah, kayak gini, lalu kita enter, kita samakan aja kayak yang sebelumnya itu, yang kayak gini, yaitu aus, elif, elif, elif itu. Kita kasih ini, elif, sama dengan, kita kok pakai P ya? Kita inputnya ini I. Ih, ih, gimana ini ya? Ini I, lalu ini I juga. I sama dengan ini. Ntar kok logic itu ini, kita di sini tuliskan aja sama kayak ini. Nah, Ctrl V di sini. Lalu kalau dari Reaumur, Reaumur itu adalah kalau dari TF itu tinggal ini kita ganti dulu TR, salah salah. Kita PC di sini yang kita ini. Nah, ini yang kita TR, lalu bla 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 bla, lalu di sini kita ganti jadi TR dikali 5/4. Lalu kalau yang TK karena langsung bisa kita di sini hapus aja langsung TK di sini. Nah, dulu TR dika, dikali dikali 5/4 lalu ditambah 273,15. Nah, ini terus di sini adalah Fahrenheit. Fahrenheit itu rumusnya adalah eh, DR dikali dalam kurung 9/4 lalu ditambah 32. Nah, kayak gini aja lalu kita di sini Celsius, ini Kelvin, ini Fahrenheit. Nah, ini udah selesai, kita save enter aja. Oke, pilih satu. Seandainya aku mau pilih apa ya? Hmm, Celsius, kita pilih satu aja di sini. Hmm, bentar, ini bukan pilihan if. Hmm, benar. Ini sepertinya ada yang salah. Kenapa ini? Nah, calculate. Nah, ini.
kita bentar, pilih satu konversi, seandainya satu. Terus, ya, what's wrong with this? Oh, ini kita kurang sama dengan pengaruh. Ini kita pilih satu. Hmm, sebentar. Ini sepertinya ada yang salah dari codingannya. Kita coba eh lihat dulu di contoh coding. Apa yang salah di sini? Hmm, hmm, ini di sini kita kasih titik dua, titik dua, titik dua. Hmm. Eh, nah, kita sebentar lagi masuk input di ini salah. Kita pilih satu. Nah, dalam derajat Fahrenheit. Masukkan suhu dalam derajat Fahrenheit. Aku pilih berapa tadi? Wait. Ini ngapain pakai ini ya? Allah. Sebentar, teman-teman, kita tidur ini. Nah, ini, gini, dan gini. Sebentar lagi, adanya aku mau satu. Masukkan suhu dalam derajat Fahrenheit. Kok Fahrenheit? I pick one. Oh my God. Damn. Wish. Wih, Mbak, salah. Eh, Ini kan benar. Eh, eh, Bentar. Ini yang salah. Ini karena elifnya ada dua ya. Kalau ada dua, apa? Oh, di sini F juga. Kita lihat dulu. If, elif, elif, di sini, if, kita sebentar lagi. Kayaknya aku pilih satu. Terbang dulu. Hmm, ini belum selesai programnya ternyata. Kita shift enter lagi. Ini aku pilih
1 Celsius. Nah, ini kok masukkan suhunya ke dalam Celsius ya? Fahrenheit. Ya, aku pilih satu di sini. If, Bentar. Kita cek lagi. Kita cek. Elif, more Celsius. Alice, Elif. Return, try. Accept. If you need see. More. Hmm, apa ya? Oke, jadi di sini eh mungkin aja mereka itu bisa menambahkan 5 atau lebih dari 5. Di sini kita kasih aja eh eh Alif I bisa dari 4. Eh, kita tuliskan di sini print eh, nggak nggak ada kotak WKWK. Nah, gini. Nah, lalu eh di sini kan tadi sempat error-error terus tuh nggak bisa pakai satu, kenapa ke Fahrenheit mulu. Nah, di sini kita tambahi eh, integral. Nah, ini yang aku maksud. Ini baru benar, kita shift enter aja. Kasih enter, masukkan pilihan, saya aku pilih 1. Nah, derajat Celcius, saya aku pilih 20. Nah, ini hasilnya gitu. Begitu, teman-teman. Allah Akbar. Stres. Oke, nah udah jadi di sini. Sekarang kita lanjut di MATLAB. Ada siap dulu konversi MATLAB. Nah, oke, di sini. Nah, seperti ini. Awal-awal yang kita bisa lakukan yaitu pastikan kalau saya itu selalu CLC, lalu saya tulis clear all, lalu close all, seperti ini, lalu titik titik dua. Oke, kita mulai programnya. Di sini kita display dulu, ah, display, display program
Conve Conversion temperatures temperatures sebenarnya ah bentar kita pakai bahasa aja dah. Kalau aku ngulang konver program konversi suhu. Nah, gini aja. Lalu kita kasih seperti emat. eh, nah, ini. Lalu di sini kita bisa enter aja. Lalu seandainya kita mau kasih pause, dari sini kita bisa kasih push. Ah, yang di sini akan pause nanti. Pause 3 detik. Hmm, oke. Lalu kita lanjut lagi display. Display uh, pilih suhu yang akan dikonversi. Nah, kita gini aja, lalu kita tulis uh, play lagi, kita tulis satu konversi dari derajat Celcius. Nah, lalu kita bisa copy aja di sini, uh, ganti dua, ini kita ganti dari Kelvin. Lalu kita bisa lagi di sini ini tiga, ini Fahrenheit. Di sini kita ganti 4 dan di sini ganti uh, Reamor. Reamor. Nah, terus di sini seandainya saya akan tulis I lagi, I input. Karena di sini MATLAB, jadi kita nggak usah pakai integral-integral itu. Jadi kita langsung input aja. Input, eh, masukkan pilihan. Nah, nah, oke. Lalu di sini kita udah mulai if aja. If, oke, bentar. Hmm, hmm, kenapa ini? Achievement in script output. Oke. Nah, di sini tulis saja if i sama dengan 1, kita kasih ini. Oh ya, jangan lupa kasih ini karena ini input di sini. Oke. Lalu kita di sini tuliskan aja sama kayak yang sebelumnya. Aduh, maaf, saya lanjut teks. Ini kita TF, kita sama dengan rumusnya. Oke, kita kasih input dulu. Eh, i- yang pertama TC. TC, eh, satu, salah, satu, in, eh, screenshot ini. Ya, ke screenshot. Nah,
masukkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, ini kok nggak hilang. Nah, oke. Lalu kita enter. Di sini kita tuliskan A, TK dulu. Karena Kelvin yang pertama. Lalu kita tulis di sini sama dengan rumusnya ke A. Itu adalah saya lupa, jadi saya akan melihat di catatan. Eh, dan itu DC plus 273,15. Ini benar, ini jangan lupa kasih ini juga. Bentar. Lalu TF sama, sama dengan TC dikali 945 terus ditambah 32 ini. Lalu untuk TR itu sama dengan TC dikali 4/5. Kasih tidak dua lagi. Nah, lalu di sini kita kasih F print F. F print F. Kita kasih T2 gini. Suhu dalam dalam Kelvin. Kelvin sama dengan eh, kita kasih ini yaitu ini ya. Kita kasih eh, persen dan kita angka belakang koma F. Lalu kita di sini kasih ini N. Nah, ini lalu kita panggil ini itu karena Kelvin di TK. Apa itu? Ah, ini. Nah, di sini kita kasih titik dua aja. Lalu di sini kita pilih aja F suhu dalam Kelvin. Ini kita ganti Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Yang kita panggil di sini adalah TF. Copy di sini kita ganti di sini adalah mode. Dan di sini yang dipanggil adalah R. Nah, terus lalu kita lanjut. Nah, di sini kita tulis else. Salah bang. Else. If I 2, berarti kita copy aja dari sini. Ini if di sini kita karena kita ini 2 itu adalah Kelvin, kita di sini TK. Terus untuk rumus yang dari Kelvin adalah di sini kita ganti dulu TC, TF, TR. Kan TC itu berarti TK min 273. Lalu kalau dari Kelvin kan nggak bisa langsung ke Fahrenheit tuh. Kita tambahin aja TF di sini. TF 1. Jadi kita ubah dulu dari Kelvin ke Celsius. Itu dari eh, Celsius baru ke Fahrenheit. Yaitu ini TF1 rumusnya adalah 95 plus 32. Sama dong.
dari Celcius ke Kelvin. Nah, ini. Lalu untuk dari Reaumur yaitu adalah rumusnya kurung TK min 273,15 dikali 4/5. Nah, ini aja. Oke, lalu kita pakai else if lagi untuk I sama dengan 3. Ini udah kerekam kan? Ini kok belum kerekam? Oh, udah. Mana. I sama dengan 3. Ini kita copy aja. Oh, wow, Allah. Ini nggak bisa ulang, Cok. Nggak bisa lagi. Ya ampun. Ya Allah. Salah pencet. Hmm, Ini kita ulang lagi. TK. Ini dalam Kelvin. Ini TC. Ini TK. 273. Lalu karena nggak bisa langsung berarti di sini TF1 sama dengan ini Ctrl C, Ctrl V. Lalu di sini kita ganti TF1. Sebenarnya ini nggak usah diubah juga, berarti langsung C aja. Isi kan udah diubah ini ya sama ini. Ngapain kita? Ah, benar, Fahrenheit. Oke. Lalu untuk di sini adalah TK min 273,15 ini lalu gini kali 4/5. Nah, ini kan TC juga. Jadi kita terus TC aja di enggak, kita harus uh, runtun orangnya. Nah, gini aja ya. Walaupun terlihat santai aja kawan. Derajat ya. Oke, ini TF jamur. Nah, kita blok aja di sini. TC lalu kita nah, lalu kita ganti ini Fahrenheit dalam derajat Fahrenheit. TC kalau dari Fahrenheit adalah rumusnya isi isi isinya itu TF min 32 F min 34 dikali 5/9. Nah, gini. Terus di sini karena nggak bisa dari Fahrenheit ke Kelvin, jadi kita di sini pakainya TC, benar? TC, terus kita ubah dari TC ke Kelvin pakai rumus yang plus 273/15 ini. Nah, gini.
Lalu untuk TR-nya itu yaitu TF min 32 kali 4 per 9. Begitu. Ini Celsius, di sini karena ini dari Fahrenheit, berarti di sini TK. Kita ubah ini dalam Kelvin. Oke, lanjut di sini else if 1 2 3 berarti di sini kita kasih note. eh oh, belum kita pakai else dulu. Lupa. I sama dengan 4. Nah, kita ini lupa kasih ini. Oke, ini juga. Oke, aman. Enter aja. Terus kita di sini copy ini aja. Rossi, Ctrl V, in di sini R derajat Reaumur. Kalau dari rumus Reaumur adalah ah di sini kita ganti TF, maaf, ini kita tulis aja TR, rumusnya ada 5/4. Ini, Bang, udah Bang, 5/4. Di sini kita adalah rumusnya, dulu, maaf, TR dikali 5/4 ditambah 73. Sama sih rumusnya sama yang di situ. Tapi nggak apa-apa. TF kita pakai eh, di sini TR R dikali 9/4. 9/4 plus 32. Nah, terus kita di sini kita ganti 6 derajat Fahrenheit. Ganti di sini adalah EF. Nah, terus kita di sini kasih notes. Mana notes ini? Plus I lebih plus if I lebih besar dari 4, besar dari 4, kita terus aja di sini print 4.2 mau mau bikin rumus sendiri tak yang bener aja, bos. Nah, oke, di sini udah. Nah, lalu kita run aja. Ini ada error di file tugas line 12 kolom 1. Line 12 syntax error. Berarti di sini pakai apa? Kita lihat dulu.
This one N is missing. The statement beginning her does not having a missing N. Hmm, yang salah. Masya Allah. Kalau pakai gini gimana? Terus kok pakai ini? Oh, ngaruh ya gini. Peran. Line 11 kolom satu. Ini kak. Hmm, what's wrong with this? At least one N is missing. Oh my God, kita lupa kasih ini. Eh, ini maybe. Kita coba apakah bisa kan? Masih nggak bisa. Kita kasih aja this error indicated the missing statement in your code. In MATLAB, every connective or array function must be public closed with an N. Oh, kita belum kasih N ya? Oh iya, kita belum kasih N. Oh my God, lupa, maaf, maaf. N. Nah, langsung run aja. Oke, Bapak konversi suhu. Titik, aku mau satu-satu. Masukkan derajat dalam Celcius. Nah, berapa ya? Kita samain aja VS kuda. Berapa? Tadi ya, eh berapa tadi? 273. Oh, 20. 20. Bener ya, sama ya. Ntar kita rapiin aja dulu di sini. Kita kasih sama dengan, lebih gampang diidentifikasi. Ini kasih sama dengan juga. Kasih sama dengan juga. Kasih sama dengan juga. Eh, nah, terus seandainya kita run lagi. Seandainya aku pilih 6. Bentar, nggak bisa. 6. LC. L. Nah, ini aku pilih 5. Error using to print. Line 17. BC valid print. The date. Wrong with this, bro. Oh, kok kita pakai print sih?
Print, print. Ya Allah, maaf, maaf. Enter. Hmm, ini baru. Oke, mungkin sekian itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.